Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, pada video kali ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha di jilid 2. Baik, ini video ke-11. Baik, video setelah kita melaksanakan ujian bulanan yang kedua. Baik. Hari ini kita masuk ke pelajaran baru yaitu Ad-Darsul Khamis. Baik, di sini bukunya. Ad-Darsul Khamis yaitu pelajaran kelima. Baik, di sini ada hiwar di antara guru dan beberapa muridnya. Dan setelah itu kita akan jawab pertanyaannya dan kita lihat beberapa kaidah yang perlu kita ambil pelajaran di sini. Baik. Sekarang Anda bacakan dulu hiwarnya dan antum catat arti dan terjemahannya dan cara penggunaannya. Tapi di sini man fataha babal fasli, siapa yang telah membuka pintu kelas? Kemudian si Hamid menjawab ana fatahtuhu, saya telah membukanya. Perhatikan di sini hu. Kata hu ini adalah kata ganti dari al-fasl, ya. Kata ganti dari al-faslu. Baik. Wa man fatahan nawafidha, dan siapa yang telah membuka jendela? Antum harus tahu bahwa an-nawafidha jamak dari an-nafidha. Baik. An-nafidah artinya jendela, jamaknya an-nawafid atau nawafidah. Taib. Ana fatahtuha. Perhatikan di sini, saya membukanya. Taib. Ha adalah kata ganti dari nawafidah. Taib. Perhatikan di sini, hu itu kata ganti huwa yaitu mudzakkar. Ha kata ganti hiya yaitu muannas. Berarti huwa itu sebelumnya adalah kata mudzakkar, seperti al-fasl itu adalah kata mudzakkar. An-nawafid ini adalah kata mudzakkar. Ini adalah kata muannas. An-nawafid adalah kata muannas. Tetapi tidak ada terlihat di sini tanda dia muannas. Biasanya kan tanda muannas itu adalah ta marbutah, ya kan? Perlu antum ketahui di sini, jika kata benda, ya, kata yang tidak berakal selain manusia, jika dia itu berubah menjadi jamak, menjadi banyak, maka otomatis dia berubah menjadi muannas. Ana ulangi, jika ada kata yang tidak berakal, isim ya, isim yang tidak berakal, apa saja mungkin kitabun, kalau kita jamakkan itu, maka jamaknya berubah statusnya dari mudzakkar menjadi muannas. Ya, contohnya kitabun itu mudzakkar. Jamak kitab apa? Kutubun. Maka kutubun ini adalah muannas. Kalau ana bilang hadza kitabun, benar. Tapi kalau ini adalah buku-buku, hadhihi kutubun. Paham di sini ya? Mungkin ana perlu tuliskan biar lebih jelas. Hadza kitabun. Baik. Ini adalah buku. Kitabun adalah mudzakkar, maka kita gunakan kata hadza. Kalau kitab ini kita jadikan muannas, contohnya kutubun, ya, maka menjadi hadhihi kutubun. Seperti itu. Perhatikan di sini berubah dari hadza menjadi hadhihi. Kenapa? Karena kitabun kalau sudah menjadi jamak, menjadi banyak, maka dia berubah menjadi muannas. Ini berlaku untuk kata yang tidak berakal atau selain manusia. Kitabun, qalamun. Begitu juga dengan an-nafidah. Nafidatun jamaknya nawafidu, ya. An-nawafid. Kita lanjutkan. Man kasara, siapa yang telah mematahkan atau memecahkan hadzal maktab, meja ini. Anta kasartahu ya Hashim, apakah kamu yang telah mematahkannya wahai Hashim? La, tidak katanya. Inni makasartu, sesungguhnya saya tidak mematahkannya. Baik. Kemudian Mundaris bertanya, Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah, apakah telah kembali
si Zakaria dan si Hamzah dan si Utsman dari Mekah. Kemudian Hamid menjawab, la ma raja'u, mereka tidak kembali. Perhatikan di sini raja'u berbentuk jamak. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah Zakaria, Hamzah dan Utsman. Taib. Mudah-mudahan bisa diperhatikan lagi teori sebelumnya. Taib. Kata si Abbas, ya Ustadz, kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudir. Ya Ustadz, telah keluar para siswa yang baru. Tullabul judud artinya siswa-siswa yang baru. Wa dhahabu ilal mudir, dan mereka telah pergi ke mudir. Kemudian Abu Daris berkata, afahim tadar saya Tolhah. Afahim tadar saya Tolhah, apakah kamu telah paham pelajaran wahai Tolhah? Jawab si Tolhah, na'am fahimtuhu jayidan. Ya, saya memahaminya dengan baik. Kemudian guru juga bertanya kepada Faisal, akatabtal ajwibata ya Faisal, apakah kamu telah menulis jawaban-jawaban wahai Faisal? La ma katabtuha, tidak, saya tidak menulisnya. Taib, ajwibata, kata al-ajwibah jamak dari kata al-jawab, ya. Maka antum sudah dapat dua kata yang bentuk jamaknya di sini hampir sama. An-nawafidha, an-nawafid tadi ini di atas. An-nawafid jamaknya adalah nafidah. Kemudian al-ajwibah jamaknya adalah al-jawab. Ya, kebalik. Al-ajwibah jamak dari al-jawab. Afwan ya. Baik. Kemudian la ma katabtuha. Limadha? Kenapa? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Kenapa? Karena saya tidak paham al-as'ilata. Saya tidak paham pertanyaannya. Baik. Al-as'ilah bentuk jamak. Mufradnya apa? Mufradnya adalah soal. Ya. Mufradnya adalah soal. Pertanyaan. Ini bentuk mufrad, ini bentuk muannas atau jamak. Jamak yang telah berubah menjadi muannas. Baik. Berikutnya Mudaris berkata, ahafizta surat al-fajr ya Ibrahim? Ahafizta surat al-fajr ya Ibrahim? Apakah kamu telah menghafalkan surat al-fajr wahai Ibrahim? Jawab Ibrahim, na'am hafiztuha, saya telah menghafalnya. Wa hafiztu surat at-tini aidan, dan saya juga telah menghafal surat tin. Baik, di sini ada pertanyaan, antum jawab di sini. Ya. Kemudian nomor 2 juga antum jawab. Aina dhahabat tulabul judud, antum jawab dengan bahasa Arab. Contohnya sini dhahabu ilal mudir. Baik. Nomor 1 jawabannya dhahabu ilal mudir. Begitu juga dengan nomor 2 antum kerjakan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 2 ini antum kasih tanda benar. Di sini tanda benar seperti ini. Jika kalimat di bawah ini benar. Dan antum kasih tanda X seperti ini jika kalimat di bawah ini cocok dengan teksnya di atas. Taib, ini pertanyaan berkaitan dengan pemahaman antum terhadap teks tadi. Taib. Sekarang perhatikan nomor 3. Ini perhatikan saja. Al-Quran harokatnya dhammah. Kemudian kita membuat sebuah kalimat qara'at talibu al-Qur'ana. Perhatikan di sini. Qara'a di sini adalah sebagai fi'il, ya. Ini fi'il. Ya. At-talibu sebagai fa'il. Ya. Fi'il adalah kata kerja. Al-fa'il adalah orang yang melakukan kata kerja tadi, orang yang melaksanakan fi'il tadi. Al-Qur'an adalah maf'ulun bihi atau objeknya, ya, yang dikenai pekerjaan tadi, yang dibaca. Maka harokat objek itu dia fathah. Maka maf'ulun bih dalam istilah nahwu disebut dengan mansub. Hukumnya mansub. Mansub itu apa? Nanti kita bahas di ilmu nahwu. Al-Quran mansub. Kenapa dia mansub? Karena dia sebagai maf'ulun bihi. Karena maf'ulun bihi itu mansub. Dan tanda mansubnya adalah harokat fathah. Taib. Meskipun nanti ada harokat kasroh dan iya dan sebagainya. Makanya tanda yang paling jelas, yang paling utama dalam mansub adalah fathah. Taib. Sederhananya, setiap mansub itu setiap maf'ulun bihi
antum usahakan dulu harokatnya fathah. Qara'a talibul Qur'ana. Kenapa Al-Qur'an berharokat fathah? Karena dia sebagai maf'ulun bihi, karena dia sebagai objek. Baik. Al-qahwa syaribad dhaifu al-qahwata. Kita perhatikan di sini harokat qahwa tadinya dhamma berubah menjadi fathah. Kenapa? Karena dia sebagai objek. Maka setiap objek itu mansub ya. Mansub. Tanda mansub itu bermacam-macam. Ya, salah satunya adalah yang paling jelas, yang paling sering adalah fathah. Syaribad dhaifa al-qahwata. Maka tidak boleh kita ganti harokat qahwata menjadi qahwatu. Ya. Kata mudarrisu ad-darsa. Ya. Guru telah menulis pelajaran. Fatahat Aminatu al-baba. Di sini perhatikan ada kaidahnya, qara'a itu sebagai al-fi'lu, at-talibu sebagai al-fa'ilu, al-Qur'anu sebagai al-maf'ulu bihi. Baik. Anda sudah jelaskan al-fi'lu adalah kata kerja, al-fa'ilu orang atau pelaku dari kata kerja tadi. Ya, membaca. Al-Qur'an adalah maf'ul bihi yang dikenai pekerjaan itu atau yang dibaca. Baik. Di sini ada latihan. Ini latihan antum ada 2 ya. 1 2, ini 1 2. Kemudian tambah lagi nomor 4 dari 3. Nomor 4. Ini latihannya adalah sangat gampang sekali. Ayyinil fa'ila wal maf'ul bihi fil jumalil atiyah. Jelaskan di sini mana yang fa'il dan mana yang maf'ul dalam kalimat-kalimat berikut. Kemudian dha' khattan wahidan tahtal fa'il. Kemudian letakkan satu garis di bawah fa'il. Ya, satu garis seperti ini. Ya, satu garis. Kemudian letakkan 2 garis wa khattaini dan 2 garis di bawah maf'ul bihi. Baik. Seperti itu ya. Kemudian kita contoh nomor 1. Kasarat tiflu al-qalama. At-tiflu harokatnya dhammah dan kita kasih 1 garis. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Al-qalama sebagai maf'ulun bi kita kasih 2 garis. Seperti ini. Baik. Begitu sampai akhir antum kerjakan. Baik, ana bantu nomor 10. Fatahal baqqalu. Ya. Baqqal penjual ya. Kita kasih 1 garis. Ad-dukana 2 garis. Kenapa? Karena sebagai maf'ulun bihi. Dukana. Harokatnya dukana ya. Antum semuanya dari nomor 1 sampai nomor 10 kasih harokat. Baik. Fi sa'ati tsaminati di jam 8. Baik, mungkin sampai di situ dulu pelajaran kita. Barakallahu fiik. Antum kerjakan tugasnya, kirimkan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.